Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian yang mengambil mata kuliah Karil, karya ilmiah. Kita udah masuk ke aktivitas belajar yang keempat, di mana aktivitas belajar keempat ini diharapkan Bapak Ibu sudah mampu menulis karya ilmiah, dan diharapkan nanti Bapak Ibu mampu memperbaiki rancangan penulisan artikel ilmiah dengan baik dengan memanfaatkan berbagai bahan pendukung. Diharapkan juga mampu memperbaiki rencana penulisan artikel ilmiah, membuat kutipan disertai pembantuan sumber kutipan dengan baik, serta membuat daftar pustaka dengan benar. Oke, Bapak Ibu sekalian, tentunya sebelum masuk di sini, Bapak Ibu sudah harus, selain judul ya, sudah harus membuat latar belakang atau pendahuluan sesuai dengan template di mana Ibu mau menerbitkan jurnalnya nanti ya. Jadi Bapak Ibu harus download dulu template-nya, lebih bagusnya ya. Download dulu template-nya, jadi kita sesuaikan dengan panduan-panduan di template tersebut. Karena masing-masing jurnal itu template-nya kadang-kadang berbeda-beda. Ada yang pertama itu dia pendahuluan, setelah itu ada latar belakang masalah, itu juga ada landasan teoritisnya gitu. Tapi ada juga template-template yang dia langsung aja pendahuluan, yang kedua itu adalah metode penelitian, dan selanjutnya gitu. Jadi harus disesuaikan juga dengan template-template yang ada. Nah, bagaimana cara mendownload template? Otomatis pertama Bapak Ibu buka dulu jurnalnya, jurnal apa. Habis diketik jurnalnya dan lakukan pencarian, nanti Bapak Ibu pasti bisa lihat di sana ada template ya. Nanti tinggal diklik dan akan terdownload template-nya, dan itu yang kita sesuaikan. Nah, di sini diharapkan Bapak Ibu sudah membuat pendahuluan, latar belakang masalah, serta kalau di UT ini saya lihat dia dari pendahuluan itu langsung saja di dalamnya itu sudah termasuk latar belakang masalah serta landasan teorinya. Jadi tanpa perlu dibuat latar belakang masalahnya, udah langsung aja dibikin apa sih yang terjadi di tempat kita meneliti ini, apa yang masalahnya, serta teori-teorinya. Dan khusus untuk penelitian yang kuantitatif, teori ini sangat penting. Karena apa? Karena teori yang digunakan itu akan mendukung untuk pembagian atau penyerahan kuesioner kepada para sampel yang akan mengisi kuesioner tersebut. Nah, dari mana kuesioner tersebut, pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan kuesioner tersebut hadir? Itu dari indikator dari teori-teori masing-masing. Misalkan tadi pengaruh kepuasan pelanggan contohnya. Nah, kepuasan pelanggan ini kita cari nanti di Google ya, teori kepuasan pelanggan beserta indikator di dalamnya. Nah, misalkan indikator pertama itu adalah melakukan pembelian untuk kedepannya gitu. Nah, nanti pertanyaan atau pernyataannya itu ya menyangkut tentang hal tersebut. Misalkan seperti ini nanti pernyataan atau pertanyaannya ya, kebanyakan itu pernyataannya. Saya akan melakukan pembelian produk ini lagi untuk kedepannya. Nah, nanti dengan menggunakan skala Likert, di mana skala Likert itu terdiri dari 5 item, yaitu saya sangat setuju, atau bukan saya, sangat tidak setuju, tidak setuju yang kedua, yang ketiga itu netral atau cukup setuju, yang keempat itu setuju, dan yang kelima itu sangat setuju. Nah, nanti mereka akan mengisi itu masing-masing. Misalkan mereka mengisi yang sangat setuju, berarti nilainya itu 5. Karena masing-masing skala Likert ini ada nilainya. Oke. Nah, jadi sebelum masuk ke sana mungkin baiknya dibikin dulu indikatornya, dan nanti dibikin dibikin juga daftar kuesionernya berdasarkan dari indikator-indikator yang ada. Oke, selanjutnya untuk sampel ya, kadang sampel jadi permasalahan juga bagi Bapak Ibu sekalian. Berapa sih sampel yang harus digunakan? Nah, sebenarnya untuk sampel sendiri ada beberapa landasan ya, karena kita harus melihat populasi dulu. Dari populasi lah kita dapat mengambil sampel. Nah, kalau populasinya diketahui, misalkan judul kita itu berlokasi atau objeknya itu adalah bank BRI contohnya ya. Jumlah nasabah bank BRI ini kan sudah ada ya, tersistem sudah ada jumlahnya, mungkin ada untuk satu daerah itu ada 2.000 atau 3.000 gitu ya.
Nah kan itu populasi. Nah dari populasi tersebut nanti kita akan ambil sampelnya. Ya biasanya kita menggunakan rumus yang untuk yang sudah diketahui populasinya. Biasanya itu adalah rumus Slovin. Nanti kita masukkan angka-angkanya. Nanti dapatlah hasil sampelnya mungkin sebanyak 160 atau 100 gitu. Tapi kalau populasinya tidak diketahui, ada beberapa cara yang digunakan. Pada umumnya itu menggunakan rumus Lemesow. Ya. Tapi biasanya rumus Lemesow ini jumlah sampelnya juga akan menjadi banyak ya. Jadi bisa juga Bapak Ibu gunakan, caranya adalah dengan accidental sampling ya. Ya, sampel yang kita ambil secara tidak sengaja atau yang jelas-jelas saja atau yang nampak saja gitu. Misalkan kita mau lihat mengenai pengguna Gojek di daerah Jatinangor misalkan. Nah, nanti kita tinggal accidental sampling aja ya, minimal itu 30 ya untuk kuantitatif. Itu secara teori minimal sampel itu ada 30. Jadi kita nanti tanya aja ke siapa yang kita temui di lapangan, itu minimal 30 orang. Nah, nanti kita ambil kita kasih kuesionernya dan minta mereka mengisi sesuai dengan indikatornya masing-masing. Nah, dari 30 tersebutlah nanti kita tabulasikan data. Setelah kita tabulasikan data, kita masukkan ke dalam tools, ke dalam analisis data kita. Mungkin kita menggunakan SPSS ya. Nanti akan di SPSS itu akan keluar hasil-hasilnya. Mungkin pertama itu mengenai validasi atau reliabilitasnya. Apakah data yang kita ambil ini sudah valid, sudah normal, atau sudah reliable atau belum. Nah, kalau hasilnya belum, berarti kita mesti menambah jumlah kuesionernya. Tapi kalau sudah valid atau sudah reliable, itu kita tidak perlu menambah lagi. Kita tinggal lanjutkan aja mengenai tahapan selanjutnya ya. Biasanya itu adalah uji normalitas dan uji dan lain-lainnya gitu ya. Dan habis itu yang tentunya sesuai dengan rumusan masalah, karena rumusan masalah ini penting. Kenapa? Karena hasil penelitian kita itu menjawab dari rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya tadi ada 3, termasuk di dalamnya parsial dan simultan, berarti hasil jawabannya itu ada 3 juga. Nah, biasanya kalau kita mengangkat kalimat judul itu adalah pengaruh, berarti kita biasanya melihat bagaimana pengaruh antara variabel satu dengan variabel lainnya. Habis itu hasilnya itu ada 2 kemungkinan. Pengaruhnya itu signifikan, pengaruh X1 terhadap Y itu signifikan, atau pengaruh X1 terhadap Y itu tidak signifikan. Nah, inilah kita mau lihat nanti. Nah, signifikan atau tidak signifikannya itu ada rumusnya juga ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat juga di teori-teori yang ada atau di jurnal-jurnal yang sudah ada juga, bisa jadikan panutan juga. Nah, biasanya kita untuk melihat signifikan itu udah masuk ke uji regresi ya. Kalau kita punya variabelnya ada, variabel X-nya ada 2, berarti kita menggunakan regresi linear berganda biasanya. Tapi kalau X-nya 1, Y-nya 1, biasanya regresi linear sederhana. Tapi kebanyakan kan minimal itu, bukan minimal ya, kebanyakan orang jarang yang ngambil cuma satu variabel terhadap variabel lain. Biasanya pasti X-nya itu ada 2 atau 3 atau lebih, Y-nya itu cukup 1. Oke, biasanya kalau kita melihat secara parsial, berarti nanti kita akan ada uji hipotesis ya, uji hipotesis. Di uji hipotesis itu ada uji regresi linear berganda atau sederhananya. Yang kedua itu adalah uji T. Itu adalah uji T ya, huruf T, atau adalah uji parsial ya. Kan ada juga nanti uji F ya, uji F atau uji Fanta ya, Fanta F. Itu adalah uji secara simultan. Nah, ada yang penting juga untuk kutipan-kutipan ini juga harus dibuat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mengambil dari pendapatnya orang lain, itu harus dibuat kutipannya. Walaupun sudah diparafrase sekalipun, juga harus dibuat siapa yang mengutarakan ide tersebut atau mengutarakan pendapat tersebut ya. Dan juga untuk daftar pustaka sebenarnya kita harus sudah menggunakan Mendeley
Nanti Bapak Ibu bisa lihat di Google cara menggunakan Mendeley atau di YouTube. Nanti karena harus terkoneksi juga dengan Microsoft Word-nya saat kita menulis, jadi kita lebih gampang untuk membuat daftar pustakanya. Oke, mungkin hanya itu saja Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan boleh di japri dan di chat aja saya. Saya cukupkan dengan baca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.